Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1519 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini ada dialog antara Nabi dengan sahabat. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang paling afdal?" Maka Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata beriman kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan amal ibadah yang paling afdal. Lalu sahabat tadi melanjutkan pertanyaan, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Kalau dulu di zaman Nabi jihadnya itu perang ya. Kalau di zaman kita sekarang ini jihad itu kita artikan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalannya Allah. Jadi sebentar lagi ada Hari Raya Kurban. Itu kita bersungguh-sungguh menolong agamanya Allah, menjadi panitia, menjadi ikut berkorban, ikut mendoakan panitia dan lain sebagainya. Kita bersungguh-sungguh. Itu namanya kita berjihad. Lalu sahabat tadi bertanya lagi, melanjutkan pertanyaannya ya. Setelah itu apa Nabi gitu? Maka Nabi menjawab, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan mengulang lagi kajian kita tentang sedikit tentang ibadah haji gitu. Untuk apa? Untuk memotivasi kita bagi yang belum untuk bekerja keras, untuk bersungguh-sungguh, untuk memotivasi diri, untuk berdoa lebih serius, meminta kepada Allah agar Allah berkenan memanggil kita untuk beribadah haji. Bagi yang sudah, bisa saja berhaji lagi barangkali, atau minimal bisa berumrah, minimal seperti itu. Dan agar keinginan itu lebih kuat, di samping tadi itu salah satu keutamaan orang berhaji yaitu merupakan haji yang mabrur, merupakan amal ibadah yang salah satu amal ibadah yang utama. Maka mari kita ingat-ingat lagi keutamaan dan juga pahala bagi orang yang berhaji. Bagi orang yang berhaji. Yang pertama, orang yang hajinya mabrur. Haji mabrur itu berarti yang berhaji itu lebih baik ya. Sebelum haji dengan yang sudah berhaji itu lebih baik. Lebih baik ibadahnya, lebih ikhlas ibadahnya, akhlaknya lebih baik dan lain sebagainya. Lebih baik. Ini juga bisa dijadikan bekal bagi jamaah yang tahun ini insya Allah ada yang mau menunaikan ibadah haji. Haji yang mabrur itu pahalanya adalah surga. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Jadi Nabi yang menjamin itu ya, tidak ada yang pantas ya. Balasan yang pantas tidak ada selain apa? Selain surga. Itu artinya apa? Orang yang haji mabrur itu apa? Pasti masuk surga.
Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagi yang sudah berhaji, ayo kita berusaha agar apa? Agar haji kita yang kemarin itu termasuk haji yang mabrur. Berarti apa? Sikap kita, akhlak kita, ibadah kita itu harus lebih baik. Terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat, ya. Terus meningkat. Yang kedua, keutamaan atau pahala haji itu menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa. Jadi orang yang berhaji itu, kalau menurut hadis ini tidak mungkin kekurangan harta, ya. Tidak mungkin kekurangan harta. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba. Artinya, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran. Jadi haji sekaligus umrah itu menghilangkan kemiskinan, kefakiran, dan berbagai dosa. Memang orang yang beribadah haji itu kan pasti beribadah umrah, itu pasti, gitu. Kalau jamaah haji Indonesia itu kan dibagi dua gelombang, ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 berarti berangkat dari asrama haji langsung ke Madinah, ya, langsung ke Madinah. Beberapa hari di Madinah, soal ibadah di mana, di Raudhah dan sebagainya, di Masjid Nabawi, lalu berangkat ke Mekah. Di Bir Ali mereka itu apa? Berniat untuk umrah. Lalu mereka berangkat ke Mekah, sampai di Mekah langsung beribadah umrah. Setelah selesai umrah, ditandai dengan apa? Mencukur rambut minimal tiga helai, maka mereka melepaskan baju ihramnya, ya. Karena sempat melepas baju ihram itu, lalu beberapa hari kemudian baru berhaji, maka ada dendanya, ya. Dendanya apa? Menyembelih hewan seperti kambing, ya. Seperti kambing itu merupakan ketentuan, ya. Karena apa? Karena kita sempat melepaskan baju ihram. Kalau orang Mekah nggak pakai, orang Mekah itu langsung hajinya cuma 5 hari, ya. Umroh sekaligus haji langsung, ya. nggak pakai melepaskan baju ihram. Maka orang Mekah itu nggak pakai membayar denda itu tadi. Tapi kalau orang Indonesia pakai membayar. Kalau mau berbaju ihram tiap hari, ya, setelah umroh itu nggak dilepas baju ihramnya sampai haji kira-kira 15 hari gitu, nggak apa-apa, berarti nggak usah membayar denda itu. Tapi orang Indonesia memilih melepaskan baju ihramnya karena agak ribet berbaju ihram terus itu. Tapi kalau yang gelombang kedua itu dari asrama haji langsung ke Mekah. Biasanya di asrama haji itu sudah disuruh berniat untuk umrah. Niat umrah di asrama haji, berangkat ke Mekah langsung umrah. Setelah itu melepaskan baju ihramnya, beberapa hari kemudian lalu berhaji. Tetap sama, yaitu melepaskan baju ihram, maka ada denda menyembelih hewan kurban, menyembelih 1 ekor kambing. 1 orang 1 ekor. Berarti kalau 2 orang, 1 keluarga 2 orang menyembelih 2 ekor. Menyembelih 2 ekor. Setelah itu berhaji, beberapa hari kemudian barulah ke Madinah. Nah, seperti itu sudah selesai hajinya. Haji itu sebetulnya 5 hari sudah cukup, ya. Tapi karena di Indonesia ini masih antri pemberangkatan dan lain sebagainya, maka bisa sampai 38 hari sampai 40 hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan atau pahala haji itu yang ketiga, berkesempatan sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi.
dan di Masjid Nabawi. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatum fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidal haram." Artinya, sholat di masjidku, kalau Nabi bersabda sholat di masjidku, ada kunya itu berarti sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi. Kenapa disebut masjidku kata Nabi? Karena yang membangun Masjid Nabawi itu adalah Nabi. Yang membangun pertama kali adalah Nabi. Sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Jadi pahala 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan sholat di masjid kita inilah nih, di masjid apa? Al-Muhajirin. Jadi bagi ibu bapak yang ada kesempatan mau berhaji, jangan sampai ketinggalan sholat di Masjid Nabawi. Jangan sampai 1000 kali pahalanya ya, 1000 kali. Memang boleh sholat di di hotel itu boleh ya, nggak masalah. Tapi di Madinah itu hotelnya dekat. Maka ya 5 waktu itu dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya sholat ke Masjid Nabawi. Pahalanya 1000 kali masjid yang lain. Lalu lanjutan hadis tadi, wa sholatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu. Sholat di Masjidil Haram, wah ini lebih utama, ini lebih luar biasa, ini lebih utama dari 100.000 sholat di masjid yang lain. Jadi pahala sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Tapi ibu bapak, saudara-saudara yang mau berangkat haji, yang belum pernah ke sana, tapi kalau sudah umroh insya Allah sudah tahu. Kalau haji itu tempat tinggalnya itu agak jauh ya dari Masjidil Haram. Ada yang 1,5 kilo. Kalau yang 1,5 kilo itu tidak dapat fasilitas angkutan bis ya. Jadi dia naik sendiri, bayar sendiri angkot, itu semacam angkot 2 atau 3 real ya, 2 atau 3 real. Pulangnya nggak bisa naik angkot, karena apa? Karena macet total, kita jalan kaki. Karena cuma 1,5 kilo kita jalan aja. Makanya mulai dari Indonesia banyak-banyak olahraga ya, karena di sana kita sering jalan kaki nanti ya. Sering jalan kaki. Nah, ada yang 6 kilo, Yang 6 kilo agak berat dan panas. Biasanya bulan-bulan haji itu bulan yang panas ya. Biasanya orang-orang itu mau berangkat zuhur itu agak berat untuk berangkat ya. Tapi mengingat 100.000 kali ini, maka kita paksakan berangkat ya. Bahkan kalau bisa itu dari zuhur sholat langsung iktikaf aja sampai apa? Sampai selesai sholat isya ya. Sampai selesai sholat isya. Jadi iktikaf, niatkan ya, iktikaf. Zuhur, asar, maghrib, isya ada di Masjidil Haram ya. Ada di Masjidil Haram. Baca Al-Quran, zikrullah ya, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Enggak usah pulang. Maka kita bawa tas kecil itu, di situ ada Al-Quran kecil kita bawa. Lalu apa? Di dalamnya kita isi roti, kita isi minuman dan lain sebagainya. Kalau kita lapar, kita makan roti itu dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu pulang ya. 100.000 kali ya, 100.000 kali pahalanya ya. Pahalanya. Ini untuk memotivasi bagi Bapak Ibu yang akan naik haji, dan bagi yang belum agar bisa segera daftar untuk memotivasi. Jangan pedulikan 30 tahun, nggak usah peduli, nggak apa-apa ya. Yang penting daftar aja ya.
Yang penting daftar. Kalau ternyata dicabut nyawa, meninggal dunia sebelum sebelum berhaji, maka kita sudah dicatat berhaji, ya kan, sudah daftar, sudah mendaftar. Jadi enaknya seperti itu. Kalau bisnis dengan Allah itu enaknya seperti itu. Baru melangkah satu langkah aja sudah dianggap iya gitu ya. Sudah dianggap seperti kita ini sekarang ada beberapa bapak yang sudah daftar kurban. Itu berarti apa? Allah sudah mencatat orang itu sudah berkorban. Dan nanti kalau sudah betul-betul berkorban, berarti pahalanya dilipat gandakan. Ya. Pahalanya dilipat gandakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang yang berhaji itu waktunya sekitar 38 sampai 40 hari kalau haji umum ya. Haji umum itu berarti haji yang ikut pemerintah itu. Ada kesempatan untuk berdoa di tempat-tempat yang mustajabah. Ada kesempatan ya, berdoa untuk apa saja, untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan anak, untuk keperluan istri, untuk keperluan siapa ya, saudara yang sakit ya, agar disembuhkan, untuk keperluan rezeki dan sebagainya ya. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang mau haji tahun ini, titip doa jamaah Masjid Al-Muhajirin agar didoakan agar bisa berhaji semuanya. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mau berhaji tidak lupa ya. Dicatat. Maka di Raudhah ya, di Raudhah itu doa pasti dikabulkan. Kalau ada di Masjid Nabawi, kira-kira 7 hari jamaah haji Indonesia itu ada di Madinah. Berarti ada kesempatan 7 hari ke Raudhah ya, 7 hari ke Raudhah. Memang agak berdesak-desaan ya, jadi kita berangkat misalnya jam 1 pagi gitu ya. Jam 1 dini hari kita sudah berangkat ke Raudhah. Lalu kita berada di situ, jangan pernah berbisik apa-apa yang jelek-jelek. Di Raudhah atau di mana saja di Arab Saudi itu, di Madinah, di Mekah, hati kita selalu berprasangka baik ya. Harus berprasangka baik kepada Allah. Ada di Raudhah misalnya, di situ orang sangat banyak ya. Munculkan di dalam hati itu kalau Allah mengizinkan, saya pasti bisa sholat di sini. Bahkan di Raudhah itu kan ada tempat kecil itu ya. Itu menunjukkan di tempat itu adalah tempat Nabi kalau ngimami ya. Tempat Nabi kalau ngimami sholat di situ ya. Dan di sebelah kirinya itu adalah rumahnya Nabi. Sekarang menjadi kuburannya Nabi. Dan di tempat Nabi ngimami itu bayangkan ya, di situ adalah tempatnya Umar bin Khattab ditikam ya, oleh orang kafir. Maka kalau di Raudhah itu kita enggak menangis, berarti hati kita itu membatu gitu. Hati kita itu membatu. Kalau di Raudhah enggak bisa menangis. Maka kenali Raudhah itu apa sejarahnya ya, agar kita betul-betul khusyuk ada di situ ya. Agar betul-betul khusyuk gitu. Jadi di Raudhah doakan semuanya, termasuk semua jamaah Masjid Al-Muhajirin agar berkesempatan untuk berhaji, dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Di Raudhah itu semua doa insya Allah dikabulkan. Kalau yang ibu itu lebih mudah ya, lebih mudah. Kenapa? Karena yang ibu itu didaftar ya. Jam sekian orang Indonesia, jam sekian orang Thailand, jam sekian. Jadi enak gitu ya. Dan ada jalan khusus ya, pasti masuknya. Kalau lagi ada perjuangan keras ya, ada perjuangan keras. Jangan sampai ada pikiran-pikiran jelek atau hati-hati kotor ya. Sebagai contoh aja, mungkin pernah saya sampaikan bahwa teman saya satu KBIH ada di Raudhah. Beliau itu melihat orang sangat banyak, di hatinya berbisik, mana bisa sholat kalau banyak orang seperti ini ya. Setelah beliau itu berbisik seperti itu, takdirnya Allah, tempat di Raudhah itu kosong, seperti kosong. Sehingga beliau itu maju mau sholat, ditarik oleh polisi Madinah itu,
Kalau istilahnya laskar, ditarik disuruh keluar ya, tidak boleh sholat. Ya. Padahal sudah ada kesempatan mau sholat. Ya. Tapi karena pikiran kotornya tadi itu, maka itu pikiran kita, hati kita harus berbaik sangka. Kalau Allah mengizinkan, saya pasti bisa sholat, saya pasti bisa berdoa, dan doa saya pasti dikabulkan Allah. Nah, jadi berbaik sangka terus menerus, Juga tempat-tempat yang dikabulkan oleh Allah itu, yaitu di Hijr Ismail ya. Di Hijr Ismail di Ka'bah itu ada suatu tempat ada pagar, kayak pagar itu kecil. Kalau berhasil masuk ke situ, berdoa di sana. Itu adalah tempat yang semua doa pasti dikabulkan. Juga di Makom Ibrahim itu maksudnya bukan kuburannya Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Ketika membangun Ka'bah itu dikasih tempat seperti sangkar burung gitu ya. Seperti sangkar burung. Lalu di Multazam ya. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ya. Jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada tempat namanya Multazam. Dan di Multazam itu semua doa dikabulkan. Dan juga di Padang Arafah ya. Orang yang berhaji ada kesempatan datang ke situ. Kalau umroh tidak ke sana, hanya berkunjung aja ya. Diberitahu dari base itu loh Padang Arafah gitu. Tapi kalau orang yang haji sempat ke sana ketika wukuf itulah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, kita wukuf di sana di Arafah, semua doa pasti dikabulkan. Maka berdoalah yang banyak ketika wukuf itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga penting bagi kita yang mau berhaji itu untuk belajar sejarah, sedikit-sedikit belajar sejarah Rasulullah, sejarah Nabi dan sejarah para sahabat. Karena apa? Biasanya kalau kita berhaji itu kita diajak untuk ke Masjid Kuba ya, Orang yang berkunjung ke Masjid Kuba biasanya setelah sholat subuh. Kita diajak ke sana. Kenapa kok setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh itu langsung wudhu kita dari Masjid Nabawi itu jangan sampai batal. Kalau batal langsung wudhu lagi. Karena apa? Karena kalau kita sudah wudhu di Masjid Nabawi setelah sholat subuh itu langsung ke Masjid Kuba. Lalu di Masjid Kuba itu kita berhasil sholat duha, maka pahalanya seperti berumroh. Kalau itu berangkat dari Indonesia, nilainya sebesar 30 juta. Nilainya sebesar 30 juta. Jadi pahalanya seperti berumroh. Jadi jangan hanya berbelanja di Masjid Kuba ya. Jangan hanya berbelanja, tapi sholat duha di sana. Juga kita diajak ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu berarti apa? Tempat ketika Nabi sholat di situ, lalu Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa ya. Kenapa begitu? Karena memang waktu itu kiblatnya orang Islam adalah Masjidil Aqsa ya. Nah, ketika sholat di situ ada perintah dari Allah untuk memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka di tengah-tengah sholat itu langsung Nabi berubah kiblat ke Masjidil Haram. Makanya disebut Masjid Qiblatain ya, dua kiblat maksudnya. Juga kita bisa menyaksikan bekas parit Hondak ya, sampai sekarang masih tetap ada parit Hondak. Yaitu apa? Parit yang dibuat Nabi untuk pertahanan ketika perang Hondak. Juga kita diajak ke Bukit Uhud ya, atau kita kenal dengan Gunung Uhud. Yang paling penting untuk di situ itu adalah kita bisa menengok ke makamnya para syahid perang Uhud ya, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib
dan Mus'ab bin Umair dan lain-lain. Itu makam beliau itu ternyata di pageri gitu. Sebetulnya kita nggak bisa melihat, tapi ada tangan-tangan usil mungkin ya. Itu ada yang ngelobangi gitu ya. Dari lubang itu saya sempat melihat ke dalam. Ternyata kuburannya Hamzah, kuburannya Mus'ab bin Umair itu nisannya itu hanya hanya ada batu ya, batu kecil itu ya. Batu kecil tidak bernama gitu. Itu memang perintahnya Nabi itu kita tidak boleh mengkijing kuburan ya. Itu ada hadisnya Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita mengkijing kuburan itu. Jadi kalau kita yang paham tidak usah kita mengkijing kuburan. Bahkan kalau kita paham ya niru itu, niru niru makamnya Hamzah, makamnya Mus'ab bin Umair. Nisannya itu hanya batu sederhana. Itu menunjukkan orang Arab, pemerintah Arab Saudi itu menjaga betul agar kita itu tidak syirik ya. Agar kita itu tidak syirik. Kalau kuburannya Hamzah itu ada di Indonesia, barangkali sudah banyak yang berdoa minta di situ gitu ya. Minta di situ. Alhamdulillah ya. Tempat ibadah haji itu tidak ada di Indonesia ya. Bahkan memang banyak sekali orang-orang yang kurang paham itu sajadahnya itu digosok-gosokkan di Ka'bah gitu ya. Agar Agar nanti jadi obat. Itu kita yang ngaji jangan melakukan seperti itu. Itu bisa jadi syirik nanti. Di kuburannya Nabi digosok-gosokkan gitu. Itu kita tidak usah melakukan seperti itu. Agar kita terhindar dari syirik. Juga kita diajak ke makam Baqi'. Makam Baqi' itu makam di dekatnya Masjid Nabawi. Di situ banyak para sahabat dikuburkan, termasuk sahabat Utsman bin Affan. Kalau kuburannya Abu Bakar dan Umar itu ada di dalam Masjid Nabawi bersama Nabi jejer. Juga kita akan berkesempatan pergi ke Gua Zur ya. Gua Zur itu tempat istirahatnya Nabi ketika hijrah ya. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka penting sekali bagi kita yang mau beribadah haji membaca-baca sejarah agar bisa membayangkan ya. Oh dulu Nabi bersembunyi di sini gitu. Waktu bukan bersembunyi pasnya ya, karena Nabi sebetulnya nggak bersembunyi, cuman istirahat ya. Karena Gua Zur itu ternyata pendek saja ya, pendek ya. Kalau dilihat dari atas tuh bisa melihat ke bawah ya. Tapi kenapa waktu itu Nabi selamat? Karena diselamatkan oleh Allah. Bukan karena tersembunyi gitu, enggak ya. Bukan seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mulai sekarang mari kita munculkan niat secara sungguh-sungguh. Munculkan motivasi yang kuat ya. Jangan sampai di hati ini enggak ada keinginan untuk berhaji ya. Jangan sampai ya. Harus ada keinginan, Bahkan bagi yang sudah munculkan keinginan ingin berhaji lagi ya. Oh, itu tadi loh. Salah satunya haji yang mabrur pasti masuk surga ya. Jadi kalau punya uang misalnya berapa? 250 juta ya. Ya daftar haji plus barangkali ya. Biar tidak usah antri ya. Tidak usah antri. Enggak usah ke Hong Kong, enggak usah ke Singapura ya. Tapi ke Mekah saja ya. Ke Mekah berhaji ya. Haji yang mabrur pasti masuk surga. Bagi yang belum, motivasi. Punya uang 100.000 sebulan, nabung. Nanti Allah yang Yang cawe-cawe. Nanti Allah yang cawe-cawe. Yang penting ada keinginan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi wajib hukumnya ya, termasuk rukun Islam yang ke-5. Kalau punya ongkos, punya perjalanan punya segala satunya dan tidak melakukan ibadah haji berarti termasuk dosa yang besar. Karena rukun Islam ya, rukun Islam tidak boleh ditinggal ya.
bagi yang sudah dimampukan oleh Allah. Lalu lanjutannya, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kita pernah mendengar penjelasan dari Ustadz Hasan Muhammad ya, waktu kultum tarawih itu, dimampukan Allah itu tidak harus kaya ya. Bisa berhajinya karena dibiayai orang gitu. Orang lain ya, tidak kenal pun bisa membiayai kita kalau memang Allah mentakdirkan kita. Bisa juga anaknya kaya raya, anaknya yang membiayai. Bisa karena memang dirinya sendiri yang membiayai. Betapa banyak orang kaya punya uang tapi tidak dimampukan oleh Allah untuk berhaji. Maka doa itu sangat penting agar dimampukan oleh Allah untuk berhaji. Doa itu yang sangat penting di samping usaha. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lanjutan ayat tadi, surat ketiga ayat 97, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, jadi orang yang sudah punya kemampuan tapi enggak mau berhaji, sesungguhnya Allah berfirman, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pernah saya sampaikan bahwa kalau kita punya kemampuan ternyata kita tidak mau berhaji, seolah-olah Allah itu bilang kepada kita, aku loh enggak butuh kamu. Allah bilang gitu. Aku loh enggak butuh kamu. Maka mari harus ada keinginan untuk berhaji. Dan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini saya sampaikan sebuah hadis agar memotivasi kita untuk segera mendaftar haji bagi yang belum. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca artinya. Nabi bersabda, barang siapa mati padahal dia belum berhaji, maka ia boleh memilih cara matinya, yaitu mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Itu maksudnya bagi orang yang sudah punya kemampuan itu ternyata dia tidak mau berhaji. Ini Nabi yang bersabda ya. Nabi yang bersabda. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita dan semoga Allah mentakdirkan kita untuk bisa beribadah haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada yang salah, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Alhamdulillah yang sudah mendaftar berkorban itu ada 21 tambah 2, berarti 23 orang. 3 sapi dan sapi keempat sudah 2 orang. Semoga Allah, ini pun kita berdoa kepada Allah agar kita itu punya keinginan kuat untuk bisa berkorban. Punya keinginan kuat dan kita menabung. Makanya di Masjid Al-Muhajirin diadakan tabungan kurban. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa berkorban setiap tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.